Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 9. Pada pertemuan kali ini izinkanlah Pak Abi selaku guru mapel PAI Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan materi pada bab yang pertama di semester pertama ini. Oleh karena itu silahkan anak-anak bisa mendengarkan, dibaca materinya dan dipahami. Apabila ada yang ditanyakan silahkan bisa ditanyakan di WA grup ataupun japri langsung dengan Pak Abi. Lanjut. Bab pertama kita membahas mengenai meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Hari akhir sering kita sebut dengan yaumil akhir ataupun hari kiamat, yang di dalam rukun iman terletak di rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Kita harus meyakini dan membenarkan bahwa itu pasti terjadi, walaupun sifatnya adalah gaib. Tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini anak-anak bisa melihat gambar yang kalian di depan itu ya. Ada meyakini hari akhir, ada dua pembagiannya ataupun pembagian hari kiamat, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Pengertian kiamat sugro itu sendiri adalah kiamat besar dan kiamat kubro adalah kiamat kecil. Artinya apa anak-anak? Kiamat sugro itu kiamat yang terjadi apabila dunia dan seisinya, semua alam semesta ini sudah hancur musnah tanpa sisa oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat kecil yang terjadi apabila contoh ada bencana alam, orang yang meninggal dan lain sebagainya. Di bawah kiamat sugro itu ada tahap-tahap alam yang nanti kalian alami, ya kita semua. Ada yang dinamakan yaumul barzah, yaumul ba'ad, yaumul asar, yaumul mizan. Nanti pada akhirnya neraka dan surga kita pelajari di bab yang pertama ini. Lanjut. Selanjutnya kalian bisa membaca dan mendengarkan. Di situ beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang, kala manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur, termasuk kita semua ya. Makanya kita harus yakin di dalam rukun iman yang kelima bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kapan Pak? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Di sini mengenai pembagian kiamat tadi ya, ada dua ya anak-anak. Yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kiamat atau kematian yang menimpa sebagian umat Islam. Misalnya mati seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah, tsunami dan sebagainya. Itu yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadi kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta ya, termasuk kita semuanya. Ini dinamakan kiamat kubro. Peristiwa kiamat kecil berupa kematian sudah sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Maka kiamat kecil itu merupakan akhir dari kehidupan orang-orang yang mengalaminya, bukan akhir dari perjalanan kita anak-anak. Jadi kita itu masih ada di 3 tahap sebelum ke tahap yang terakhir. Ada berapa tahap anak-anak? Nanti kita bahas ya. Selanjutnya di sini juga dijelaskan bahwa kejadian mengenai hari kiamat digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2 anak-anak. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat ya, wa akhrajatil ardu asqalaha,
dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ini hanya gambaran. Jadi ketika kiamat itu goncangannya seperti apa, luar biasa, kanan kiri, depan belakang, atas bawah, kalian tidak bisa membayangkannya anak-anak. Di situ juga dijelaskan dalam surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ikhnil manfus. Pada hari itu manusia seperti laron yang bertebangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Ya, manusia seperti laron, cah. Kalian tahu laron kan? Bertebangan, yaitu saking luar biasa dan dahsyatnya hari kiamat itu. Dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung itu yang kalian tahu besar sekali, itu berhamburan, terbang melayang ke sana ke sini, meledak dan sebagainya. Maka itu yang dinamakan sebagai kiamat. Kiamat kubur memang belum terjadi, sehingga tak seorang pun mengetahui peristiwa yang sebenarnya. Namun kita mengetahuinya dalam firman Allah dan hadis Nabi Muhammad. Adapun kejadian kiamat kubro digambarkan oleh Allah sebagai berikut. Gambarannya sebagai berikut. Tertuang dalam surat Az-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafikha fis suri fa fasiqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Artinya apa anak-anak? Lanjut. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dihendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Surat Az-Zumar ayat 68. Langit-langit terpecah belah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan meluap dan menjadi panas, gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Tidak ada yang bisa menggambarkan seperti apa dahsyatnya neraka atau seperti apa dahsyatnya kiamat nanti ketika terjadi. Setelah peristiwa kiamat yang dahsyat itu, maka semua manusia akan mati, cah, dan mengalami proses kehidupan di alam akhirat sebagai berikut. Yang pertama dinamakan alam barzah atau yaumul barzah. Alam barzah yang dikenal sebagai alam kubur merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di dalam alam kubur manusia akan bertemu, ditanya dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Selanjutnya ada yaumul ba'ad. Yaumul ba'ad itu adalah apa anak-anak? Peristiwa di mana dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju kepada mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah dititipkan sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang kedua, seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir bangkit dari kubur. Adapun keadaan mereka bermacam-macam sesuai dengan amal perbuatannya. Maka kalian itu masih diberikan nikmat sehat sempat oleh Allah. Pergunakanlah amal kalian dengan sebaik mungkin, perbuatan kalian sebaik mungkin agar menjadi bekal besok di akhirat. Itu sangat penting, ya, sangat penting sekali. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Asyr ayat 51, wa nafikha fis suri fa idahum minal asdasi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka ketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Selanjutnya kalian bisa membaca dan mendengarkan. Di situ beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Kala manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 7.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur, termasuk kita semua, ya. Makanya kita harus yakin di dalam rukun iman yang kelima bahwa hari kiamat itu pasti datang. Kapan, Pak? Tidak ada yang tahu. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Selanjutnya ada yaumul mizan atau yaumul hisab. Yaumul mizan itu adalah timbangan, sedangkan hisab artinya perhitungan, yaitu hari di mana kalian ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar, maka amal perbuatan kalian akan ditimbang, akan dihisab oleh Allah, ya. Seberapa banyak amal perbuatan kalian yang kalian lakukan, seberapa sedikitnya amal perbuatan kalian, baik yang amal baik ataupun amal yang buruk, semuanya akan dihisab. Tidak ada yang luput sedikit pun dari Allah ketika itu. Kalian tidak bisa mengelak ketika itu. Semua gambaran kehidupan yang pernah kalian lakukan akan dimunculkan lagi seperti kalian melihat proyektor, ya. Ketika hari Senin jam sekian, menit sekian, detik sekian, kalian sedang apa? Misalkan kalian bersedekah kepada anak yang kurang mampu, anak yatim, akan dilihatkan, cah. Misalkan juga minta maaf sebelumnya ada perbuatan kalian yang tidak baik, ditampilkan. Kalian tidak bisa mengelak, tangan kalian dikunci, bibir kalian juga dikunci, kalian tidak bisa mengatakan atau mengelak, bahkan mengatakan bahwa itu adalah perbuatan kalian yang tidak benar, padahal itu perbuatan kalian, ya. Hal itu telah Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan padanya, begitu pula balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Ya, semuanya itu akan mendapatkan balasan. Oleh karena itu, sebelum terlambat, Pak Hafiz selalu mengingatkan, apa yang kamu kerjakan difikirkan, jangan sampai itu merupakan perbuatan yang buruk, jangan sampai itu merugikan kalian, jangan sampai menyakiti orang lain. Selanjutnya ada surga dan neraka, ya. Surga dan neraka itu mungkin kita sudah tidak asing lagi, ya anak-anak, ya. Surga adalah tempat di mana penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, sedangkan neraka adalah kebalikannya, yang penuh dengan penderitaan, siksaan, dan seterusnya. Tapi di balik surga dan neraka, apakah kalian sudah tahu kehidupan yang nanti kalian jalani ini pada akhirnya akan menuntun kalian kepada surga atau neraka, ya. Walaupun sebenarnya surga dan neraka itu adalah milik Allah, dan itu adalah mutlak keputusan Allah, ingin atau akan memasukkan kalian ke surga dan neraka itu hanya Allah yang berhak. Kalian tidak bisa memutuskan, walaupun kalian sudah merasa beramal baik, kalian tidak mempunyai kewajiban
ataupun hak untuk menerima surga dan neraka. Terus bagaimana Pak? Kita sebagai hamba yang penuh dengan dosa, kita sebagai hamba yang penuh dengan maksiat, tapi kita tidak kuat di neraka. Ya, kembali lagi kepada amal tadi. Ya, kita harus selalu berperilaku baik, menjalankan perintah Allah dengan baik, dan selalu menjalankan amal yang baik.